Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali jumpa dalam Renungan 79 hari ini dan saya percaya kerinduan Bapak Ibu untuk menjadi orang-orang yang tangguh adalah orang-orang yang selalu merindukan firman Tuhan. Tetap dengan 365 hari yang mengubahkan, hari ini kita sampai pada bacaan kita 1 Samuel 24 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Mari kita akan menyimaknya, kita baca bersama-sama. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun, meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanan. Puji Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini yaitu teruji. Observasinya tokoh-tokoh yang ada di dalam bacaan ini ada Daud, ada Saul, juga ada orang-orangnya Daud. Dan tempat kejadiannya adalah di sebuah goa, yaitu di padang gurun En-Gedi. Latar belakangnya Saul saat itu adalah mengejar-ngejar Daud karena iri. Dia hatinya memiliki keinginan untuk membunuh Daud, ya itu sebabnya dia berusaha mengejar-ngejar Daud kemana Daud itu pergi. Interpretasinya, Daud kalau kita melihat adalah seorang yang berkepribadian baik, ya, memiliki karakter yang baik, murah hati, dan dia juga adalah seorang yang mau mengampuni. Orang yang beriman tetapi juga sekaligus seorang yang pemberani. Nah, kita melihat bagaimana Daud ini adalah tokoh yang terkenal di dalam Alkitab dan dia adalah sosok seseorang yang sangat menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Apapun yang mau dia lakukan, dia selalu bertanya kepada Tuhan, bolehkah saya menyerang? Bolehkah saya maju? Ya, kalau Bapak Ibu membaca tentang kisah-kisah dari Daud ini begitu menarik dan luar biasa, ya. Jadi Daud ini adalah seseorang yang sangat menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Sekalipun di satu kisah yang lainnya dia juga pernah berbuat kesalahan, tetapi dia lekas berbalik kepada Tuhan, dia bertobat dan kembali kepada jalannya Tuhan. Dan Daud yang memiliki karakter yang baik ini tentu saja siapa yang bilang dia baik, ya kapan dia baik gitu ya. Nah, manusia seringkali mungkin mempertanyakan apa benar dia itu orang yang baik. Nah, Daud memiliki karakter yang baik ini tentunya teruji lewat proses kehidupannya, lewat perjalanan hidupnya. Kebaikan daripada Daud ini teruji, ya. Nah, Saul karena iri, dia marah, dia tidak tenang dikatakan, ya. Kalau dia belum membunuh Daud ini. Seperti apakah karakter baik daripada Daud ini? Kita akan melihat, ya. Bukti atau ujian yang terujinya dari kebaikan Daud ini, yang pertama apa? Yang pertama adalah dia tidak terpengaruh walaupun dipengaruhi. Di ayat yang kelima, mengapa Daud ini tidak terpengaruh? Karena kita tahu ya, dalam bacaan ini Saul mengejar-ngejar Daud. Dan ketika ada di sebuah goa di dalam bacaan ini, Daud itu sebenarnya memiliki kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi ya pegawai-pegawainya, orang-orangnya Daud ini ya maaf, orang-orangnya Daud ini dia berkata, "Tuanku, inilah waktunya. Inilah waktunya Tuhan menyerahkan musuh-musuh daripada tuanku," gitu ya. Itu di ayat yang kelima. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud begini, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Jadi orang-orangnya Daud itu kira-kira berkata, "Tuan, ini waktunya. Saul kan mengejar-ngejar Tuan,
Tetapi saat ini Tuhan sudah menyerahkan Saul ke dalam tangan Tuhan. Perbuatlah apa yang Tuhan pandang baik. Bisa dibunuh, bisa disakiti atau diapakan gitu ya. Karena betapa Saul ini mengejar-ngejar Daud ini adalah sesuatu yang juga tentu saja tidak mendatangkan damai sejahtera bagi Daud ya. Nah, itu sebabnya Daud mendengar apa yang diucapkan oleh orang-orangnya, tetapi dia tidak terpengaruh oleh ucapan itu. Kemudian yang kedua, tidak menyakiti walau tersakiti. Dikejar-kejar padahal dia tidak bersalah ya. Ini adalah sesuatu yang sangat menyakitkan tentunya. Di ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Daud tidak mau membunuh Saul meskipun dia tahu persis Saul itu mengejar-ngejar dirinya, menginginkan nyawanya untuk membunuh dirinya. Seharusnya kalau seseorang itu ya, sebelum dia bunuh, aku akan bunuh dia dulu. Itu pemikiran dunia atau pemikiran manusia ya. Tetapi Daud berbeda. Matius 5 ayat 45 sampai ayat 44 sampai 45, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi terang anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Kita melihat di sini bagaimana atau seperti apa sikap atau kebaikan dari Daud ini teruji ya. Kebaikan Daud ini tidak bisa dipengaruhi oleh apapun dan juga oleh siapapun. Bahkan orang-orang terdekatnya pun Tuhan bunuh saja. Ini waktunya, ini kesempatannya Tuhan. Tetapi kalau kita melihat Daud ini lebih memutuskan tidak. Kebaikan daripada Daud ini tidak dapat dipengaruhi ya, tidak terpengaruh walaupun dipengaruhi orang-orang terdekatnya mempengaruhi dia. Dia juga tidak mau menyakiti walau tersakiti. Dia melepaskan Saul begitu saja. Ya, Daud tidak mau membunuh Saul. Nah, Matius 5 ayat yang ke-44 sampai 45 tadi itu menekankan kepada kita, mengajarkan firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita, justru kalau ada orang yang memusuhi kita disuruh untuk mengasihi. Itu ujian. Terlihat orang itu baik, benar-benar baik atau tidak teruji. Terujinya kalau misalnya di ayat yang ke-46 di situ dikatakan, kalau kamu mengasihi orang yang berbuat baik kepadamu, apa bedanya? Ya. Nah, kalau kita mengasihi seperti hukumnya Yesus ya, kasihilah musuhmu, orang yang membenci kamu, orang yang menganiaya kamu. Justru itulah bedanya kita dengan orang-orang dunia. Tetap mengasihi, tetap berbuat baik. Bahkan kepada orang-orang yang tidak mau berbuat baik kepada kita. Kebaikan Daud tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Mengapa? Daud itu tetap baik walaupun diperlakukan tidak baik. Ayat yang ke-7, karena Daud itu tahu firman. Ayat 7 dikatakan, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Daud tahu firman Tuhan ya, yang mana yang boleh dilakukan, yang mana yang tidak boleh dilakukan. Firman Tuhan yang diketahui Daud mengenai orang yang jahat itu siapa yang berhak membalasnya ya.
Dia tahu firman Tuhan bahwa pembalasan kepada orang-orang jahat itu bukan dirinya yang melakukannya, tetapi adalah haknya Tuhan yang membalas orang-orang yang berbuat jahat. Dalam Roma 12 ayat yang ke-19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kalau ada orang-orang yang menganiaya kita, orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, biarkan saja. Jangan kita yang membalas. Itu bentuk ujian. Apakah kita ini benar orang baik atau tidak? Teruji atau tidak kebaikan kita ketika kita diperhadapkan dengan adanya orang-orang yang tidak baik di sekeliling kita. Apakah kita tetap baik kepada mereka atau kita membalas kejahatan mereka? Berikutnya yang kedua, Daud bukan hanya tahu firman, dia tahu tetapi sekaligus melakukan firman Tuhan. Di ayat 13. Pasal 24 ayat 13. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu. Tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Luar biasa Bapak Ibu ya. Bahwa hati daripada Daud ini sangat lembut, luar biasa. Lembut tetapi tangguh. Artinya lembut, dia bisa mengampuni, bisa memaafkan, bisa melepaskan orang yang menyakitinya. Tangguh artinya dia tidak terpengaruh sekalipun orang-orang itu menyuruh dia untuk membunuh Saul. Tetapi dia tetap berpegang kepada firman Tuhan. Karena dia tahu firman, kemudian dia melakukan firman itu. Itu yang menjadikan dia tangguh. Tidak berbuat jahat sekalipun dia diperlakukan jahat. Ya, Daud bukan hanya tahu firman tetapi terbukti dia melakukan firman, yaitu melepaskan Saul tanpa tangannya sendiri yang harus membunuh Saul. Menyerahkan sepenuhnya kepada murka Allah saja, kepada haknya Allah saja, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan saja atas setiap perbuatan orang-orang yang melakukan kejahatan. Daud tetap baik walaupun diperlakukan tidak baik. Daud kenapa dia kuat? Kenapa dia tangguh? Bisa menolak untuk berbuat kejahatan karena dia mempunyai perisai, yaitu apa? Firman Tuhan tadi. Dia tahu firman, kemudian dia juga melakukan firman itu. Dia tahu firman itu hidup, itulah yang menguatkan dia. Dia tidak mau terpengaruh dengan kejahatan karena itu adalah merupakan tipu muslihat iblis. Iblis memakai orang-orang terkadang mempengaruhi kita. Sudah balas saja. Kalau dia melakukan kejahatan satu, kalau perlu kamu harus membalas kejahatannya 3 kali lipat, 4 kali lipat dan lain sebagainya. Tapi orang yang punya perisai firman, sekalipun dipengaruhi, itu seperti panah-panah api ya, kadang dipengaruhi, kadang kita orang Jawa bilang diojo-ojoi gitu, ayo sudah balas aja, lakukan saja nggak apa-apa karena dia udah jahat sama kamu. Orang yang menang adalah ketika dia rela mungkin harus mengalah, karena orang yang diam belum tentu dia kalah, tetapi menang di dalam Tuhan karena tidak terpengaruh oleh tipu muslihat iblis yang berusaha mempengaruhi untuk melakukan kejahatan. Ya, itu sebabnya si jahat yang berusaha menggoda dia untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi Daud tidak melakukannya. Kalau dia melakukannya berarti dia terjebak. Disinilah kebaikan dari Daud teruji. Dia memiliki firman Tuhan yang menjadikan dia tangguh. Karena firman itu menjadi perisai. Aplikasinya bagi kita adalah tetaplah jadi orang baik. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu di dalam Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Percayalah bahwa Allah itu dia adalah hakim yang adil. Sebab itu apabila ada orang yang berbuat jahat kepada kita, tidak perlu kita yang membalasnya. Percaya Allah itu adalah hakim yang adil. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, tangan kita tidak terulur berbuat kejahatan, tangan Tuhan yang akan membela kita.
Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Penghakiman itu adalah haknya Tuhan sendiri. Itu sebabnya jangan sampai kita ikut campur ya, ingin membalas kejahatan orang lain, itu bukan haknya kita. Haknya yang membalas itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan yang membalas, Bapak Ibu, itu justru lebih daripada yang bisa dilakukan oleh manusia. Karena kerinduannya Tuhan adalah orang-orang yang jahat itu juga bisa bertobat. Tuhan hajar, tujuannya Tuhan menghajar dengan kasih supaya mereka pun juga tidak menjadi orang jahat, dia berbalik dan menjadi orang baik. Puji Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu diberkati untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang terus tetap baik. Sekalipun ada perlakuan-perlakuan yang tidak baik, tetaplah baik. Karena setiap kebaikan kita dicatat oleh Tuhan, diperhitungkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu mendengarkan Renungan 79 setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu diberkati, ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyampaikannya melalui chat WhatsApp 0813 27420088. Mari bertumbuh bersama, semakin tangguh karena firman Tuhan, sehingga kita adalah orang-orang yang terus mengalami kemenangan karena firman yang menopang kita. Haleluya. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan tundukkan kepala berdoa. Kami bersyukur sebab firman-Mu itu yang menguatkan kami dan meneguhkan kami. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang, menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau karena firman-Mu yang terus Engkau perdengarkan. Sehingga kami tidak mudah terpengaruh apabila ada hasutan-hasutan yang berusaha menarik perhatian kami supaya kami melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kami bersyukur karena firman-Mu yang terus menopang kami sehingga kami dapat menolak kejahatan karena ada firman yang terus menuntun kami kepada hal-hal kebaikan. Terima kasih Tuhan. Roh kebenaran akan memimpin kami umat-umat-Mu ke dalam seluruh kebenaran dan memberitakan kepada kami umat-umat-Mu hal-hal yang akan datang. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat firman-Mu yang indah pagi hari ini. Dengan penucapan syukur kami terima dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.